ada kayak peraturan nggak boleh ada yang nanya IP kita gitu lah. Ini anak IT kayak gini nih guysnya. Hai teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membahas sepak terjang Francisca yang telah mendirikan beberapa startup di Indonesia sehingga membawa namanya menjadi salah satu tokoh perempuan di bidang teknologi yang inspirasional versi Forbes se-Asia Tenggara. Personal statement itu bukan tempat di mana kalian buat pamer gitu. Di episode kedua ini, kita akan lebih fokus membahas tips aplikasi MBA Stanford dari France. Gue sendiri juga punya limiting belief gitu ya. Jadi gue pertama kali keluar negeri itu waktu gue dapet beasiswa, waktu gue tingkat akhir di ITB gitu. Yuk, kita ikutin keseharian anaknya. Hey guys, kali ini gue mau interview satu lagi anak Indonesia yang mengambil program MBA di Stanford. MBA di Stanford kalau nggak salah sekarang di nomor 1 di seluruh dunia karena admission rate cuma sekitar 6%, compare ke Harvard 9%. Namanya Francisca, menarik banget latar belakangnya dan very humble. Kita masuk ke apartemen tempat dia tinggal yang berlokasi persis di seberang business school. Mari. Welcome guys, ini kamar gue lah ya, dorm gue di Oke. GSP. Terus ada kamar mandi. Ini anak IT kayak gini nih guysnya. Iya berantakan ya, nanti diberesin. Lo bangun jam berapa sih biasanya? Gue alarm gue sebenarnya jam 6 karena kan gue biasanya di Indo bangun pagi kan. Ya. Coba gue di sini paling kayak tidur lagi terus kayak bangun kayak jam 7 jam 8 gitu lah. Jam 8. Terus lo balik ke apartemen jam berapa biasanya? Tergantung sih, kalau sekarang kan kelas gue udah sekarang kelas gue udah nggak sampai jam 6 gitu sih. Jadi biasanya jam 6 jam 7 gitu lah. Kalau nggak ada event atau kayak nggak ada gathering atau semacam itu. Lo boleh ceritain nggak masa kecil lo lahir di mana, besar di mana, orang tua, backgroundnya kayak gimana? Ya, jadi gue lahirnya di Surabaya. Udah lumayan lama sih, tahun 90-an lah ya. Sama lagi. Milenial lah, milenial. Ya. Bokap gue dulu, sekarang sih udah pensiun ya. Dulu sih dia kerja di bank gitu, kayak branch manager di bank gitu. Terus nyokap gue psikolog sama dosen. Terus kalau nggak salah lo sempet sekolah di Papua bukan sih? Kita pernah Iya. ngobrol. Itu SD? Itu SD, ya SD sampai SMP. SD kelas 5, 6 sampai SMP. Waktu itu gue di kota namanya Kuala Kencana. Itu kota di bawahnya Freeport gitu sih. Oke. Gue sempet kayak di Jakarta bentar karena sempet ikut pelatihan buat Olimpiade gitulah kayak. Kalau anak Olimpiade. Dan kenapa lu udah mulai tertarik programming dari SMA? Mungkin karena dari kecil gue suka main game gitu kan. Terus kayak Sega, Nintendo. ya gue dulu main The Sims. PlayStation. Oh, Ya The oke, Sims, The Sims. Itu terus gue PlayStation. doang. Iya, Ya. The Sims terus PlayStation. Terus kayak dulu beli majalah game gitu kan. Oke. Terus kayak di majalah game kayak lihat, oh kalau karir di game tuh apa aja sih gitu. Terus kayak lihat, oh programmer gitu kan. Kayak oh keren banget nih kayaknya. Bukan programmer ya, programmer. Terus pertama kali gitu belajar programming, simple banget sih, pakai bahasa namanya Pascal. Oke. Jadi itu layarnya cuma hitam putih gitu. Dia kayak cuma for if kayak iterasi atau kayak cabangan, super simple. Cuma dari sana gue kayak sadar, oh kayak seru ya programming. Kayak intinya bisa ngebuat produk dengan kayak modelnya cuma sebuah komputer gitu ya. Dibandingin sama kayak tipe apa bisnis lain atau segala macam kan kayak model jauh lebih banyak gitu. Jadi kayak itu kenapa gue tertarik ke programming. Jadi waktu selama kuliah gue lumayan aktif di kegiatan mahasiswa gitu sih. Jadi kan ada kayak orientasi untuk mahasiswa baru gitu kan, termasuk dari yang level yang universitas, ke jurusan, fakultas gitu kan. Kayak gue lumayan aktif tuh. Kayak dulu bahkan gue sempat jadi Danlab. Komandan lapang. Komandan lapang. Oke. Kan satunya Danlab cewek tuh. Terus kayak gue sempet kayak aktif juga di unit kegiatan mahasiswa, panahan, taekwondo. Kita sempet ngadain kejuaraan nasional waktu itu. Lanjut ke pas lulus kuliah. Yang lo lakuin apa? Jadi mestinya kan gue lulus bulan Juni, terus gue mundurin ke bulan Oktober karena gue dapet beasiswa untuk ke summer program di US namanya Singularity University. Itu programnya 10 minggu. Gue buat startup pertama gue di situ. Namanya apa, sorry? Nama startupnya waktu itu Med Sensation. Medical, jadi di bidang kesehatan ya? Iya, kesehatan. Ya. Gue mau ini dong, kita keliling ke GSB. Gue familiar GSB, tapi kampusnya cakep banget dibanding law school. Gue pengen tahu kayak gimana GSB. Gue tau lah ada kelas, tapi let me know. Aja kita keliling ya? Boleh. Oke, yuk kita cabut. Kita nggak ada kayak peraturan nggak boleh ada yang nanya IP kita gitu lah. Maksudnya lebih ke kayak company bahkan kemarin recruiting gitu. Ya nggak boleh kayak nanyain oh IP-nya berapa gitu. Intinya tujuannya biar kita lebih kolaboratif jadi nggak kompetitif gitu lah sama kelasnya.
Dia ngasih ke gua KPH, thank you ya. Di Stanford tuh anaknya suka banyak makanan gratis. Iya. Kemanapun. Jadi ini kantin di GSB namanya Arbuckle Dining Pavilion. Jadi tiap hari dia menunya beda gitu. GSB itu tagline-nya change life, change organization, change the world. Jadi makanya world-nya jadi kayak intinya apa ya, representing all the changes that we could make and all the GSB. Nanti ketemu lagi ya, Lukas dulu. Kayaknya anaknya udah selesai kelas. Gue mau jemput anaknya di kelasnya. Kenapa lu sekolah lagi nih? Iya, jadi kan gue udah ada pengalaman startup beberapa kali. Nah, gue ngerasa selama gue pengalaman startup itu ada gap di skill bisnis, terutama untuk teknikalnya gitu ya, kayak accounting, finance, dan juga MBA kan bantu improve leadership skill juga. Jadi itu. Kenapa? Oke. Kalau di MBA Stanford sendiri profile usianya kayak gimana? Rata-rata sih umurnya kayak 27 sampai 28 gitu lah ya. Jadi kayak minimal 2 tahun pengalaman kerja sih. Selain MBA ada program apa lagi di GSB? Nah, di GSB selain MBA ada program namanya MSX. Itu untuk, jadi itu 1 tahun. Nah, itu biasanya untuk mid career professional. Jadi rata-rata umurnya 35-an gitu ya. 35-an ya, yang udah punya pengalaman jauh lah ya. Iya, di samping itu ada juga executive program sih. Oh ya, eksekutif, oke. Dan anak Indonesia saat ini total ada berapa? Di angkatan gua cuma ada gua aja. Di angkatan bawah ada 2. Jadi memang selama ini di GSB kebanyakan antara 1 sampai 2 sih. Dikit banget ya? Iya, udah lumayan lah, kayak mungkin 5 tahun lalu kayak sering nggak ada sama sekali sih soalnya. Oke. Untuk tips essay dari lu sendiri kayak gimana? Iya, jadi untuk GSB kalau tips essay dari gua untuk pertanyaan buat yang termus tujuan why gitu ya. Tentuin apa value kalian masing-masing gitu. Jadi value gue tuh gigih, kayak istilahnya kayak connecting the dots gitu lah. Dari masa gue kecil, gimana kayak gue bawa value itu sampai gue kerja gitu kan, bahkan kayak sama kuliah sama sekolah juga gitu. Nah itu 1. Terus yang kedua, personal statement itu bukan tempat dimana kalian buat pamer gitu. Jadi soalnya ada section sendiri dimana kalian bisa masukkan resume gitu. Dan itu pertanyaannya juga detail sih. Jadi jangan pamer, bahkan nggak perlu mention apapun yang ada kalian tulis di resume gitu. Lalu yang paling penting kali ya, kayak kalian harus berani untuk kayak be vulnerable gitu di essay kalian, di personal statement. Jadi ada yang bilang kalau misalnya personal statement kalian itu kalian nggak ngerasa malu atau kayak kalian share itu ke orang lain, itu berarti nggak cukup personal gitu. Kalian nggak cukup vulnerable. Pastiin kalian kayak gali deep gitu ya, kayak dalam, kayak dari kalian, terus kayak benar-benar kayak tuangin itu di essay. Terus selain itu ada pertanyaan kedua untuk kayak personal statement untuk GSB, why Stanford gitu pertanyaannya. Nah, untuk ini tuh mereka nanyanya why Stanford, bukan nanya motivasi, cuma kayak mereka pengen tahu kalian kalau keterima bakal jadi kayak mahasiswa yang kayak apa sih gitu. Jadi contohnya kalian bisa sebutin kelas-kelas apa aja yang kalian tertarik untuk ambil, atau kayak klub-klub apa aja yang kalian bakal join. Terus atau selain itu juga kayak tipe classmate atau kayak teman sekelas kayak apa aja yang kalian bakal tertarik untuk ngobrol gitu, kayak untuk diskusi atau untuk kayak kolaborasi gitu sih. Kalau untuk surat rekomendasi, tips dari lo apa nih? Oke. Jadi yang pertama tipsnya, pastiin kalian dapetin rekomendasi dari orang yang kerja sama kalian langsung gitu. Kadang-kadang kayak waktu kita apply kita mikir, oh gue harus dapetin rekomendasi dari yang title-nya tinggi gitu ya. Cuma nggak benar-benar tahu kalian itu kerjanya kayak apa gitu. Jadi mending dapat rekomendasi dari yang misalnya direct supervisor gitu ya, biar mereka bisa kayak cerita lebih detail tentang performa kalian tuh kayak gimana. Terus yang kedua, waktu kalian minta untuk kayak rekomendasi itu, pastiin kalian kasih pointer gitu. Nah jadi kenapa ini penting? Karena rekomendasi itu salah satunya tempat di application kalian gitu ya, dimana ini ngasih perspektif dari pihak ketiga gitu. Karena kan yang lain kan semua dari sisi kalian sendiri kan, kayak essay kalian, skor kalian gitu kan. Nah jadi ini bisa dipakai untuk 2 hal. Yang pertama bisa kayak confirm kayak achievement yang kalian mention gitu kan, yang kalian claim di resume atau kayak di tempat lain. Sama yang kedua bisa ngisi gap juga, kayak misalnya kalian belum mention tentang achievement ini gitu misalnya. Nah kalian bisa minta recommender kalian yang ngasih rekomendasi untuk kayak mention si achievement yang tadi kalian mau mention. Kalau kultur akademik di Stanford GSB kayak gimana? Mungkin karena ini di Silicon Valley juga kali ya, jadi kayak entrepreneurial banget. Jadi banyak kelas juga tentang kewirausahaan gitu, tentang entrepreneurship. Banyak juga orang-orang yang buat startup selama lagi masa MBA gitu. Jadi itu kayak kultur yang sangat umum.
Selama kuliah di sini mata pelajaran yang berkesan buat lo apa? Ada namanya interpersonal dynamic atau kayak biasanya kayak disebutnya touchy feely gitu. Dari alumni juga saya bilang ini kelas yang paling berkesan sama yang paling apa ya tetap diingat gitu ya walaupun kayak setelah 10 tahun atau 20 tahun lulus dari MBA gitu. Satu konsep yang diajarin di kelas ini tuh tentang kayak not crossing the net gitu. Jika misalnya kita dalam kayak suatu diskusi atau argumen gitu ya, nah kita harus pastiin kita tuh kayak stay in our side of the net. Misalnya ada orang gitu ya kayak lagi panas gitu ya kayak ngomong ke kita, dan kita harus bilang kayak oke, ini ya kayak strukturnya. When you say this, I feel what gitu. Jadi jangan assume kayak mereka tuh intensinya apa, karena kita nggak pernah tahu kan intensi orang apa. Oke, konsepsi yang salah tentang Stanford yang bisa apply ke sini, yang bisa keterima di sini tuh cuma orang-orang yang misalnya dari privilege background gitu ya. Kayak gue sendiri dulu S1 di ITB, kan mungkin Stanford sendiri dipopularin sama Maudy Ayunda gitu kan ya, Stanford MBA. Maudy kan satu dia artis gitu ya, yang kedua kan dia juga S1-nya di Oxford gitu kan ya. Jadi mungkin banyak yang kalau misalnya ngelihat kayak oh gue lulusan lokal Indonesia nih gitu, emang gue bisa ya di-consider gitu. Gue sendiri juga punya limiting belief gitu ya. Jadi gue pertama kali keluar negeri itu waktu gue dapet beasiswa, waktu gue tingkat akhir di ITB gitu. Jadi sebelum itu gue ngerasa kayak ada batasan tentang hal-hal yang bisa gue achieve gitu misalnya. Nah waktu kayak gue ke program itu, gue ngelihat kayak oh orang-orang yang kayak pergi ke Harvard lah, Stanford dan lainnya. Jadi nggak buat gue ngerasa oh gue kayak bisa juga deh kayak misalnya achieve hal-hal yang mereka bisa achieve gitu. Jadi intinya untuk bisa keterima ke program kayak Stanford gitu ya, kalian nggak perlu ngelakuin sesuatu yang extraordinary atau yang super special, tapi kalian perlu ngelakuin hal yang ordinary gitu ya, hal yang biasa tapi dengan cara yang extraordinary atau yang special, jadi resultnya pun juga extraordinary atau special. Satu pembelajaran atau kayak take away gitu kali ya yang gue dapat selama di Stanford ini di JSP, kayak menjadi leader yang otentik gitu kan. Nah otentik sendiri itu apa maksudnya? Jadi kayak sering kali di sini ditekanin tentang kayak being vulnerable gitu, kayak jadi jangan takut untuk menjadi leader yang vulnerable. Ada image kayak leader tuh harus kayak strong gitu kan, kayak harus kuat, terus harus ada jarak, nggak boleh kayak terlalu transparan kayak mereka tuh ngerasa apa gitu kan ya. Padahal menjadi vulnerable itu kan esensi kita sebagai manusia gitu ya, dan itu bisa ngebuat kita jadi pemimpin yang lebih relatable dan lebih bisa dipercaya dan lebih dekat sama tim kita. Oke, kita mau main ke kalau tradisi Stanford itu kita harus nyemplung di kolam. Iya, fountain hopping. Fountain hopping. Kali ini gue yang mau nyemplung, dia kagak mau nyemplung. Oke. Nanti dibawain sepedanya. Nggak perlu pamer prestasi, tapi cukup melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Dan belajarlah untuk menjadi pemimpin yang otentik dan nggak malu terlihat lemah. Dua hal itulah yang gue pelajari dari Friends, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.